Di dalam hidup kita adalah wajar bila kita mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi adalah sesuatu yang agak sulit kita terima bila apa yang kita tidak mau justru itulah yang terjadi. Dan untuk yang kedua inilah sebenarnya kualitas kedewasaan dan iman kita diuji. Keberserahan dan kebersandaran kita kepada Tuhan itu justru diuji ketika apa yang kita tidak mau itu terjadi. Begitu pula pada saat di mana kita dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa, musibah-musibah dan bencana, atau berbagai macam persoalan hidup serta problema yang berat yang tentu saja tidak ada yang menginginkannya untuk terjadi. Tetapi toh itu terjadi. Begitu pula di dalam usaha, berdagang atau bekerja. Siapa yang tidak mau untung? Pasti kita semua mau untung. Berdagang tentu saja harus memikirkan untung rugi, karena kalau tidak kita bisa rugi. Tetapi pada saat dimana kita tidak mau rugi dan kita lalu kemudian menjadi rugi, wah, kita pasti akan kesulitan untuk bisa memahami dan menerima itu. Mungkin kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita tidak dapat terima. Tidak mau rugi, malahan jadi rugi. Tetapi memang bicara soal untung dan rugi, di dalam kacamata iman percaya kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan sebenarnya melampaui untung rugi kita. Yang penting adalah bagaimana kita melihatnya dari perspektif iman kita. Bahwa setiap pengejaran keuntungan dengan mentalitas tidak mau rugi, sesungguhnya kelak hanya akan berujung kerugian. Mentalitas tidak mau rugi inilah yang harusnya memang kita berantas dan kita atasi. Karena memang pada dasarnya kita tidak mau rugi, tetapi kalau sudah menjadi mentalitas di mana lalu demi tidak mau rugi, lalu kemudian kita merugikan orang lain, atau mengejar untung gila-gilaan sampai tidak lalu melihat keadaan dan kondisi yang sedang terjadi, atau gelap mata dan tidak lagi melihat kepada Tuhan sebagai sumber berkat, maka akhirnya kita akan menemukan bahwa saat kita tidak mau rugi, kita malah jadi rugi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian Sabda Tuhan yang menyinggung perkataan tentang kerugian. Pertama di Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ini ungkapan dari Yesus di dalam Lukas pasal 9. Lalu yang kedua dari Filipi pasal 3 ayat 7-8 oleh Paulus mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dua bagian ini sebenarnya ada kaitan. Yang pertama di dalam Lukas itu adalah ungkapan Yesus setelah dia mengundang para pengikutnya untuk mengikut dia, untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Ini merupakan undangan anugerah untuk kita dipanggil menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi lalu kemudian diimbuhi dengan sebuah perkataan, barang siapa mau selamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Perhatikan apa yang Yesus katakan bahwa siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan ini sebenarnya senada dengan apa yang menjadi renungan kita hari ini. Orang yang tidak mau rugi malah jadi rugi. Orang yang sedapat mungkin untuk mempertahankan akan pendapatan dan penghasilannya, tetapi toh akhirnya raib juga.
atau berkurang dan habis sampai akhirnya bangkrut, tidak dapat lagi membuka usaha. Apa yang Yesus ingatkan adalah untuk melihat dari perspektif iman tentang mengikut Tuhan, yaitu bahwa mengikut Tuhan itu sesungguhnya memang kita tidak dapat apa-apa, kita tidak akan memperoleh seluruh dunia, tetapi kita ada bersama dengan Sang Pencipta dunia. Ini yang seringkali kita abaikan, seolah mengikut Tuhan itu ada imbuhannya. Saya pengen untung, pengen dapat sesuatu, makanya saya ikut Tuhan. Tapi Tuhan justru mengatakan kalau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Berarti Tuhan mau mengatakan engkau akan rugi. Engkau akan mengalami berbagai macam hal yang mungkin melelahkan, mengecewakan. Tetapi engkau akan bersama dengan Tuhan sang sumber keuntungan abadi itu. Dan kalau kita perhatikan apa yang Paulus ucapkan juga di dalam surat Filipi pasal 3, Paulus dengan lantang berani mengatakan, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagi Paulus yang berdagang sangat mengerti tentang untung rugi dan hitung-hitungan di dalam berbisnis, khususnya membuat tenda, menyewakan tenda sebagai usahanya pada waktu itu di samping memberitakan Injil. Tetapi justru di sini Paulus menggunakan sebuah istilah yang sangat akrab di dunia bisnis mengenai untung rugi. Dia mengatakan semuanya itu rugi, semuanya itu kupandang rugi karena ada sesuatu yang jauh lebih menguntungkan untukku, yaitu Tuhan Sang Maha Mulia itu. Bersama dengan Dia, sang sumber keuntungan abadi itulah, maka sudah cukup. Aku tidak perlu lagi memikirkan dan mengejar untung, atau aku tidak perlu lagi bermentalkan tidak mau rugi, karena semua kuanggap rugi. Ada keuntungan yang Tuhan janjikan buat orang yang selalu dekat dan bergantung kepada Tuhan Sang Maha Agung itu, yang daripadanya keuntungan kita berasal. Apa yang kita dapatkan dari renungan 2 ayat hari ini mau memberitahukan kepada kita tentang perspektif iman yang membangun cara pandang kita juga terhadap kehidupan. Perspektif iman membentuk perspektif hidup. Kalau kita melihatnya dari sudut kacamata iman, maka kita akan lihat bahwa untung rugi sesungguhnya tidak jadi soal. Tetapi yang harus kita lihat bahwa melampaui untung rugi hidup kita, ada Tuhan yang kepadanya kita harus bergantung. Dan kita memang perlu berjuang untuk supaya tidak lagi mengejar keuntungan dengan mentalitas tidak mau rugi. Karena kelak semua apa yang kita dapat di dunia ini tidak akan kita bawa pada saat Tuhan panggil pulang kita ke rumahnya yang kekal. Karena itu, tetaplah mulai hari ini dan setiap saat kita terus bergantung sepenuhnya dan seutuhnya kepada Dia, sang sumber untung abadi. Dia Maha Agung, Dia dapat kita andalkan karena Dialah yang handal di dalam menangani kehidupan dan persoalan kehidupan kita. Mari kita terus bergantung kepadanya agar keuntungan abadi itu menjadi milik kita karena kita selalu bersama dengan Dia yang menjadi sumber berkat dan kekuatan hidup kita. Tetap semangat lagi, jangan menyerah kalah pada keadaan, jangan mau kita didikte oleh pertimbangan untung rugi, tetapi lihat kepada satu sosok yang jauh lebih menguntungkan dari segala apapun yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan. Kepadanya lah kita bergantung. Selamat bergantung kepadanya dan selamat semangat lagi memulai kembali setiap hari selalu bersama dengan Tuhan kita. Amin.